Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabah serta musibah yang terjadi saat ini semoga segera hilang dari muka bumi ini. Pada video kali ini Bapak sengaja menyajikan kisi-kisi untuk penilaian akhir tahun sesuai dengan request kalian atau permintaan kalian. Akhirnya Bapak sajikan, Bapak buat video ini agar nanti ketika mengerjakan soal bisa dikerjakan dengan lancar dan hasilnya pun bisa maksimal. Bisa dilihat di hadapan kalian sudah Bapak sajikan kisi-kisi pertama, yaitu tentang teks negosiasi. Nah, mohon maaf sebelumnya, pada video kali ini Bapak hanya menjelaskan satu materi terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir, materi berikutnya atau kisi-kisi berikutnya akan Bapak sajikan pada video berikutnya. Nah, untuk negosiasi sendiri ada beberapa hal yang akan muncul nanti dalam soal ujian. Nah, bisa kalian lihat, yang pertama ada ciri-ciri, yang kedua ada faktor penentu keberhasilan, yang ketiga ada ciri kebahasaannya, kemudian yang keempat ada bentuk dari negosiasi, dan yang terakhir atau yang kelima ada struktur dari teks negosiasi. Nah, untuk poin pertama yaitu ciri dari teks negosiasi, tentunya sudah paham ya negosiasi itu apa. Negosiasi itu kan perundingan. Nah, ciri khas perundingan itu tentunya ada orang-orang yang berunding. Siapa sih orang yang berunding itu? Bisa disebut partisipan, bisa disebut dengan negosiator juga. Tapi biasanya biar jadi ciri khas disebutnya sebagai negosiator ya, atau orang-orang yang melakukan negosiasi. Itu ciri pertama, adanya negosiator. Kemudian ciri yang kedua adanya permintaan atau adanya pengajuan. Tentunya sebelum terjadinya nego, perundingan atau tawar-menawar, ada sesuatu yang diajukan, diminta ya. Nah, ini pun menjadi ciri khas dari teks negosiasi. Dan yang ketiga adanya tawar-menawar. Nah, ini menjadi hal penting, hal inti dari teks negosiasi. Kalau tidak ada tawar-menawar tentunya tidak bisa disebut dengan negosiasi. Dan yang keempat adanya kesepakatan. Jadi Bapak pernah bilang bahwa semua negosiasi pasti sepakat. Mengapa? Karena kesepakatan itu tidak hanya dicapai dengan menyatakan sama-sama iya, bisa juga sepakat untuk sama-sama tidak. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari teks negosiasi. Kemudian di poin kedua ada faktor penentu keberhasilan dari teks negosiasi. Disebut negosiasi yang berhasil tentunya harus memenuhi beberapa faktor. Faktor pertama adanya kesepakatan tadi. Nah, mengapa kita sepakat? Karena ketika kita sepakat, baik sepakat untuk sama-sama iya maupun tidak, nah itulah tanda bahwa negosiasi kita berhasil. Kemudian faktor yang kedua, kesepakatan yang tadi terjalin itu haruslah bersifat praktis. Artinya kesepakatannya harus mudah dipahami, jangan sampai sepakat tapi tidak paham sepakat untuk apa. Dan tidak hanya itu, sepakat mudah dipahami juga harus mudah dilaksanakan. Jangan sampai kita sepakat tapi kita nggak sanggup melaksanakan kesepakatan tadi. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya itu adanya alasan-alasan yang kuat, yang logis. Nah, alasan ini tentunya berkaitan dengan tawar-menawar. Jadi ketika kita tawar-menawar, nah kita pasti menggunakan alasan atau argumen sehingga apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Nah, seperti itu faktor-faktor penentu keberhasilan dari negosiasi. Dan poin yang berikutnya ada ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Sama seperti teks-teks yang lain, negosiasi pun punya ciri kebahasaan. Apa saja? Nah, yang pertama adanya kalimat persuasif.
Kemudian yang kedua ada kalimat imperatif. Ada juga kalimat interrogatif dan ada kalimat deklaratif. Apa bedanya? Kalau kalimat interrogatif mungkin sudah paham, yaitu kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Deklaratif lebih gampang lagi, kalimat berita. Ya, kalimat yang isinya mendeklarasikan. Tentunya diakhiri tanda titik. Nah, mungkin kalimat imperatif dan kalimat persuasif ini yang membuat bingung siswa. Bedanya apa? Bedanya, kalau kalimat persuasif itu bersifat mengajak atau membujuk. Contoh, ayo beli barang ini. Sedangkan, kalau kalimat imperatif itu bersifat memerintah. Contoh, tolong bawakan buku itu. Memang keduanya sama-sama menggunakan tanda seru. Tapi perbedaannya perlu diingat. Kalau persuasif tadi membujuk atau mengajak, kalau imperatif itu memerintahkan. Baik, seperti itu untuk jadi kebahasaan dari teks negosiasi. Poin berikutnya ada bentuk-bentuk dari negosiasi. Nah, mungkin ada yang beranggapan bahwa negosiasi itu hanya tawar-menawar di pasar dengan lisan atau dengan verbal. Nah, tentunya anggapan tersebut ya ada benarnya. Tapi alangkah lebih baiknya ternyata negosiasi itu tidak hanya bersifat lisan atau bentuknya lisan. Bisa juga berbentuk tulisan atau ketikan ya. Contohnya ketika kita negosiasi secara online, ya tidak bertemu secara langsung, tentunya kan kita pakai ketikan atau pakai tulisan. Ya, yang gemar belanja online tentunya tahulah seperti apa bentuk dari negosiasi tertulis. Contoh lain misal dalam bentuk email atau surel tentunya menggunakan ketikan tulisan. Jadi negosiasi itu tidak hanya berbentuk lisan, bisa juga berbentuk tulisan. Nah, itu bentuk-bentuk dari teks negosiasi. Kemudian yang terakhir ada struktur dari teks negosiasi. Nah, memang banyak literatur atau sumber-sumber yang menyebutkan ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 strukturnya. Nah, Bapak berikan yang lengkap. Untuk negosiasi itu sendiri ada 6 struktur ya, yang lengkapnya. Apa aja yang pertama? Yang pertama itu ada orientasi atau bagian awal dari teks negosiasi, yang isinya bisa berupa salam atau berupa perkenalan. Nah, memang orientasi ini sifatnya opsional atau bisa ada bisa tidak, karena tidak semua negosiasi yang dilakukan itu harus mengucapkan salam atau memperkenalkan diri dulu. Misal kalau ke pasar beli sayur, apakah perlu nama saya Fajar? Kan tidak perlu. Nah, yang kedua adanya pengajuan ya. Yang kedua strukturnya ada pengajuan atau adanya permintaan. Nah, ada hal yang diminta. Itu. Kita minta apa? Misal minta Bang beli sayur, itu namanya pengajuan. Ya. Kemudian yang ketiga adanya pemenuhan. Nah, apakah hal yang kita inginkan itu dipenuhi atau tidak? Biasanya bagian pemenuhan ini tidak ditulis dalam buku-buku, tapi ada sebenarnya. Kemudian yang keempat adanya, nah ini ya intinya, tawar-menawar. Karena disebut negosiasi ya kan karena ada tawar-menawar tadi. Dan tawar-menawar ini biasanya berisi konflik. Bukan konflik baku hantam, bukan. Tapi konflik yang berisi masalah nanti akan diselesaikan dengan argumen-argumen. Jadi dalam tawar-menawar ini tentunya negosiator harus punya argumen-argumen yang baik, yang bagus, yang logis, agar yang diinginkan itu nanti bisa didapatkan. Itu. Dan yang kelima adanya kesepakatan atau persetujuan. Jadi setelah lama tawar-menawar harus ada persetujuan yang jelas. Apakah sepakat sama-sama iya atau sama-sama tidak. Dan yang terakhir itu ada bagian penutup. Nah, memang penutup ini pun sifatnya opsional juga. Apa sih isinya? Isinya itu ucapan salam atau ucapan terima kasih. Jadi memang tidak jarang juga kita ketika negosiasi beres ya,
tidak mengucapkan salam atau terima kasih. Padahal terima kasih itu merupakan tuturan yang mudah tapi memiliki makna yang luar biasa. Jadi Bapak menganjurkan ketika kalian negosiasi selesai, itu ucapkanlah terima kasih. Baik, itulah kisi-kisi dari materi pertama tentang teks negosiasi. Untuk materi berikutnya bisa kalian saksikan nanti di video berikutnya. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan silakan boleh bagikan ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan boleh diajukan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.